Iya, kita balik lagi. Udah selesai semua. Udah selesai kan ya? Iya, Editnya udah selesai kan? Udah beres. Vokal udah hasil diedit. editing. Habis itu 10 lagu ya? 10 lagu untuk album Hari Yang Cerah. 10 lagu untuk album Hari Yang Cerah udah selesai. Palingan kita sekarang sebelum kita ke Jakarta lagi, karena kan untuk keseluruhan album ntar kerjaan di Jakarta. Palingan kita cek ya preview yang udah dieditnya kayak gimana editannya. Oh iya, mungkin pada nggak tahu ya kalau di bahwa editing itu bukan artinya yang nggak bisa nyanyi dia jadi nyanyi ya, enggak. Oh iya iya. Jadi kalau editing itu biasanya justru ngebuang yang tidak perlu. Misalnya kan dia kan suka nah si nafas-nafas yang nggak perlu itu dibuangin karena itu takut mengganggu ketukan, ganggu apa gitu. Tapi kadang-kadang ada ekspresi yang memang kayak nafas di antara lagu dan ref ada nafas. Nah itu biasanya malah ngebantu nge-groove gitu. Tergantung selera kan ya. Ada juga yang semua nafas dihilangin. Ya, ada gitu. Kalau aku nggak, jadi kalau yang natural selalu saya misalnya nggak selama itu tidak mengganggu ya, nggak mengganggu musik. Kalau pernah dengar ada lagu udah jadi gitu ya, bukan orang nyanyi live, terus nggak ada suara nafas, nggak ada gitu ya. Itu dibuang-buangin di editing. Kayaknya kalau musik modern rata-rata dibuangin deh. Kalau yang musik pop, tapi kalau band nggak, karena memang ada ekspresi itu bentuk kayaknya. dari ekspresi soalnya. Betul. Kayaknya bagian dari kalau ngeband kan kesannya kayak harus lebih kasar gitu, kayak lagi manggung, efek manggung itu nafas selalu masuk. Tapi kalau musik pop yang bersih clean memang dihapusin gitu. Ujung-ujung juga yang misalnya habis ujung terus ada nah itu dibuang. Habis nafas. Tapi ada juga yang bukan vokalis tapi diedit. Kayak gitu dibuang-buangin. Reza. Oh. Reza tuh kalau take drum suka sambil nyanyi. Iya betul ya, betul. Iya itu kejadian. Terus yang lucu kalau udah selesai, ada gitu. Jadi itu dipotong gitu. Jadi yang nggak perlu gitu. Jadi enaknya di dunia digital itu ya kita agak bisa lebih forensik lah. Jadi yang mana yang kira-kira ini ada bunyi, misalnya di antara kick ada noise kick, karena si pedalnya nggak dioliin gitu. Nah itu juga diedit gitu. Iya, betul. Nggak cuma vokal. Gitar juga kadang-kadang ininya yang dihilangin ya. Ngek. Iya. Itu. Iya betul. Kalau akustik. Dan sekarang hebatnya kalau zaman dulu itu kayak gitu susah banget ngilangin ngik itu kadang-kadang. Itu suara apa sih namanya? Suara geseran noise jari fret. kita Noise fret. fret kan? Fret noise itu. Kadang-kadang si tangan ini kurang licin atau apa. Iya. Ngik gitu. Nah itu tuh ngeganggu kadang. Kalau ketukannya bagus, ngik itu asik gitu. Cuman kadang-kadang kebanyakan. Kayak si Divki. Iya betul itu kejadian. Banyak banget. Dan mainnya nggak bisa dicoba diulang nggak berhasil. Aduh, nah itu agak PR. Edit itu harus gitu. Iya. Karena ngilangin performance. Jadi vokal udah diedit. Kita mau review lah istilahnya. Bukan kalau hearing tuh nanti. Ini review aja. Dengerin ininya. Coba Kang kita dengarkan Kang. Oke. Ini vokal udah dikasih reverb gitu-gitu? Belum, masih kan polos, ya? belum. Masih polos kan ya? Nanti kalau kita mau preview, nanti kita masukin reverbnya. Ya. Ini pakai apa? Bricasti? Bricasti. Enak ya? Kayak si ini. Nah, ini reverb gunanya untuk memperhalus. Tapi takarannya jangan terlalu banyak ya kalau untuk musik yang band apalagi tuh. Biasanya dipakai kayak ujungnya doang sih kalau. Ku coba bertahan dan Nah, sekitar naturalnya segini, naturalnya. Kang, ini kan jadi ada 3 album. Iya. 3 album. Sedangkan yang Taman Langit itu udah pernah di mixing tuh. Iya. Nah, ini kan belum di mixing. Kayaknya karena tahunnya kan agak agak jauh ya. Kayaknya kita mesti mixing ulang nih semuanya nih. Mungkin bagusnya disamain, at least kalau misalnya dirasa mixingnya bagus, mungkin masteringnya yang disamakan. Remaster namanya gitu. Bagusnya sih kita dengerin sama teman-teman yang lain gitu, rasanya gimana. Soalnya kan kita lihat juga musiknya masih ada, kayaknya ada yang masih kurang ini, kurang itu gitu. Mungkin sebelum dengar nanti ya? Iya, betul. Jadi biar nggak ini. Tapi lebih penting yang kan kamu sering dengar bolak-balik, nah itu aja. Mana yang kira-kira paling kayaknya ini sangat mengganggu. Nah, itu soalnya
kadang-kadang penting gitu. Ya, jadi kita lagi ngomongin masalah mixing tadi. Terus gue kasih dengar, ada nggak yang dengerin lagu itu di streaming service kan ada yang gratisan, ada yang berbayar. Tahu nggak bedanya apa? Gitu. Nah, jadi gue ada satu streaming service yang selalu gue, bukan selalu sih. Ini dia karena baru, jadi kualitasnya bagus banget. Jadi kayak misalnya ya, katakanlah ada Joox, ada apa lagi? Ada Spotify, iTunes. Itu kan kalau misalnya dilihat kan ada ini apa? Ada pilihan hi-fi atau biasa aja gitu kan. Nah, mungkin kalau yang seneng musiknya biasa-biasa aja, ya nggak terlalu dibutuhin kali. Tapi kalau Spotify orang ada setelannya ya? Ada ya? Ada hi-fi kalau nggak salah paling tingginya. Paling tingginya hi-fi. Gitu. Nah, cuman gue nemu nih satu yang paling tingginya itu sampai ke master. Jadi master itu sama dengan kayak kita lagi dengerin hasil mixing. Iya, di studio gitu. Iya, di studio mixing. Jadi kalau misalnya dengerin kualitas streamingnya yang master kan ada, jadi yang biasa, ada yang hi-fi, ada yang apa lagi ya? Kayaknya perlu dijelasin dulu gini, misalnya rekaman selesai itu adalah kan ujungnya di mixing kan. Yeah. Nah, hasil mixing setelah mixing itu namanya disebut master ya, master untuk yang akhirnya di mastering. Kalau misalnya dari master per lagu itu nanti masuk jadi album, namanya di mastering gitu. Nah, biasanya master itu adalah hasil mixing terbaik gitu. Nah, sekarang itu gitu ya, yang bisa. Jadi dari master itu, ini kalau kualitas audio, katakanlah dari master masuk ke YouTube. YouTube itu dia punya kompresi sendiri. Ya, betul. Dia punya apa istilahnya sistem kompresinya sendiri. Jadi kedengarannya akan berbeda dengan master. Terus misalnya kualitas deh MP3 misalnya, kualitas itu paling kecil ya. Ada WAV gitu. Nah, kalau di streaming service tuh dia punya kualitas juga. Kalau kalian berbayar dikasih dengar sampai yang hi-fi. Nah, ini yang satu ini sampai kualitas master. Jadi kalau kita dengerin itu kayak kita dengerin hasil mixing yang mereka pas di studio gitu. Nah, Kang Japung tadi lagi dengerin. Jadi kasih dengar yang hafalnya Kang Japung. Jadi kayak misalnya gue tadi dengerin Coldplay ya. Dengerin Coldplay di iTunes ataupun di Joox ataupun di Spotify. Segini. Pas gue dengerin yang di Tidal ini. Iya, namanya disebut ya. Gak apalah. Yang di Tidal ini yang kualitas master itu tuh ada instrumen-instrumen yang nggak kedengeran gitu. Ternyata ada loh. Ada ini loh ternyata. Ada itu loh ternyata. Kadang-kadang kita juga sebagai musisi tuh kan kayak misalnya pas Bintang di Surga deh gitu ya. Kan kita main ini, main itu. Nggak kedenger kan kadang-kadang. Begitu masuk kaset, kedengeran yang dimainin ini. Padahal kita waktu mixingnya tuh ada gitu. Jadi memang kadang-kadang di era master ini tuh agak-agak kualitas master itu sangat-sangat berbeda dengan hasil MP3 gitu. MP3 atau AAC atau apapun yang dikonversi jadi lebih rendah pasti menurunkan kualitas hasil master. Nah, jadi kesannya kayak ada yang terputus. Hasil karya kita yang terbaik itu saat mixing karena proses birokrasi filing itu menjadi ada yang hilang gitu nuansanya gitu. Ya, jadi kalau lu yang bener-bener seneng sama musik gitu, cobain deh kalau streaming service itu coba yang berbayar. Betul. Dikasih kualitas yang bagus, dengerin lebih puas. Kalau gue sih pas dengerin Tidal itu yang master itu yang versi master ya, bukan versi di atasnya hi-fi. Pas dengerin, gila. Penuh. Pokoknya berbeda. Saya tuh penggemar musik 90-an. Saya hafal banget ada beberapa master. Begitu denger Tidal, rasanya kayak ngedenger, ini rekam ulang atau apa. Jadi rasanya, atau mixing ulang saya rasa gitu. Jadi kayak ada bunyi yang nggak kelihatan gitu yang selama ini. Astaga, ternyata kualitasnya seperti ini. Sementara itu tuh dulu jadi contekan kita waktu saat kita rekaman di musisi 90. Pantesan aja kita soundnya nggak ngejar. Karena kita nggak ngedenger aslinya tuh seperti apa. Jadi kalau buat musisi, sangat bagus punya referensi dengan kualitas yang lebih baik daripada MP3 atau AAC tadi gitu. Betul. Jadi kan gini, master itu ujungnya itu kan hasilnya kalau secara teknis 24 bit, 48 kHz. Jadi 24 bit itu filenya besar ya, itu sampai sekitar bisa 200 MB per lagu kayaknya. Per lagu itu gede ya. Nah, begitu turun jadi kualitas CD. Nah, itu yang namanya hi-fi. Nah, hi-fi ini kualitasnya adalah kualitas CD, itu 16 bit, 44
1 Paling kan kilohertz. berapa? 30 megabyte ya? Iya, 32-an, 36. Itu pun udah termasuk besar. Itu udah termasuk besar. Tapi bisa kebayang nggak 200 megabyte diturunin jadi 30 megabyte ya pasti kurang banget. Kurang, ada yang hilang. Ya itu buktinya yang musik 90-an aku dengar, hah? Begitu master kaget gitu. Ternyata ada bunyi tomnya yang nggak kedengeran di belakang gitu. Cuman sayangnya itu bukan tadi itu jadi kayak berasumsi jangan-jangan ya kan kayak kemarin tuh dengerin Phil Collins ya. Iya. Jangan-jangan si Phil Collins itu juga pas dengerin hasil CD-nya dia gua main ini kok nggak kedengeran ya gitu. Iya, nah itu gitu. Nah, semoga ya dengan harapan kita nih musisi, semoga para streaming service itu meningkatkan kualitas dengan memberikan kualitas terbaik ya, minimum yang hi-fi tadi gitu, nggak diturunkan menjadi. Mungkin dia juga sesuai dengan kebutuhan Kang. Mungkin belum banyak yang pengen dengerin yang tinggi kali. Cuman kalau buat musisi sih, kalau kita saranin mungkin kalau buat referensi dengerin yang kualitasnya paling bagus, karena bisa jadi ada frekuensi-frekuensi yang hilang. Betul. Jauh banget gitu. Yang maksudnya buat saya yang musisi aja rasanya kayak belajar ulang gitu. Cuman sayangnya dia belum masuk Indonesia. Iya, ya. Gue mesti bikin itu pakai account luar jadinya. Dan terus lagian master kita yang 2448 itu adalah milik perusahaan rekaman yang beredar master di sini itu master dengan kualitas CD. Jadi ada sedikit birokrasi di situ. Nggak tahu itu gimana mendapat Tidal itu hebatnya kok bisa dapetin master itu tuh gimana caranya ya, atau dari artisnya sudah kayaknya ada semacam industri di sananya sudah istilahnya mau naikin standar kayaknya kan. Iya. Biar lebih ini lagi. Orang sekarang aja istilahnya kalau visual sekarang sampai 4K, 8K malah. Iya, itu jauh banget kan dengan yang awal gitu. Audio juga pengen dinaikin kayaknya gitu. Cuman ya mudah-mudahan ya karena Tidal belum masuk Indonesia, mudah-mudahan kayak Joox, kayak Spotify ataupun kayak yang lainnya, mudah-mudahan juga bisa masukin itu ya. Untuk yang musisi-musisi yang ataupun yang suka banget sama musik tuh buat dengerin itu worth it banget sih sebetulnya. Nah kalau surround gimana coba? Kalau surround? Suka nggak sebagai surround? Yang spasial audio itu? Nggak tahu ya kalau buat musik. Kayaknya, nah itu juga gitu. Jadi kan kebetulan nih baru muncul juga Apple Music mengeluarkan spesial audio. Spesial ya. Di mana musik itu kayak kita ngedengerin di bioskop. Nah, maksudnya sih benar gitu. Tapi kadang-kadang itu ada berbagai kesulitan teknis ya. Pertama satu, speaker yang kompatibilitasnya itu sulit. Ya. Kedua, headphone. Ya. Ini susah banget ini headphone dengan kualitas yang untuk bisa nangkep 360 tadi gitu. Karena kan pernah nyobain kan rekaman 360 sesusah apa gitu. Iya, betul. Itu saat mixing. Ribet banget. Apalagi buat konsumen. Ternyata itu problemnya di situ. Tapi kan masalahnya gini Kang, kita tuh biasa konsep mendengarkan musik itu dari depan. Iya. Termasuk lagi nonton konser Iya, gitu kan. Kita nggak terbiasa tiba-tiba suara drama di belakang. Iya, kayak duduk di panggung gitu kan. Nggak itu. Jadi memang kalau spesial itu kayak kita duduk di tengah stage gitu. Nah, itu yang agak belum terbiasa. Mungkin buat sekarang masih kayak special event aja. Iya, special event. Mungkin kayak semacam edisi khusus. Kayak orkestra mungkin bagusnya spesial. Karena memang kayak lebih bagus gitu. Nah, tapi ya, kalau untuk orkestra band itu. kayaknya agak... Karena kalau orkestra itu kan memang dia susunannya itu sesuai kan dari kiri ke kanan tuh stereonya gitu. Stereo dan gedungnya juga kan. Iya, Kayak begitu. Kalau kita konser belum tentu bisa di gedung orkestra kan. Kita kadang-kadang di gudang. Apalagi Saparua gitu. Gimana dibikin spasialnya? Ngegulung. Ya gitu. Jadi buat yang senang musik, pertimbangkan yang seneng banget sama musik, pertimbangkan kalau dengerin streaming service, cari yang agak premium deh. Pasti beda banget, apalagi buat musisi ya. Biar referensinya nggak salah. Gitu. Ya kita balik lagi. Tadi ini udah dengerin, udah selesai. Sekarang prosesnya. Berarti sekarang kita prosesnya adalah kembali ke Jakarta. Betul. Kita di Jakarta nanti mau mulai hearing. Iya. Kita mau hearing. Nah ini salah satu proses yang memang ada di rekaman. Cuma kita mungkin nggak banyak ngobrol di sini. Nanti kita ngobrol sana. Kita ada proses hearing. Kita ada proses nanti macam-macam, ada beberapa proses lagi sampai album benar-benar selesai. Cuman untuk kelanjutan itu kayaknya udah nggak di vlog gue lagi deh. Jadi abis ini yang terakhir di sini. Abis itu nanti semuanya kita pindahin ke vlognya Noah. Jadi yang mau nonton lanjutannya Road to Second Chance itu lihatnya nanti di vlognya Noah ya gitu. Ini udah selesai,
sekarang waktunya kita ambil lagi speaker-speaker ini dan semuanya Aduh. kita mesti bawa ke Jakarta. Iya, Mohon maaf Kang Capung. Iya. Repot Nggak lagi Kang apa-apa. Capungnya, berantakan semuanya. Ini masalahnya ini, kuping nih. Iya. Udah Iya. kebiasaan yang ini. Nanti kita bilang albumnya kalau misalnya sukses, tolong studionya Kang Capung dikasih Speaker yang sama, DSP yang itu, yang 80 ya. Ini 80 kan? Iya, ya? betul, 80. 80. Gitu, ntar dibilangin. Ya, oke, sampai ketemu di vlognya Noah. Oke, bye. Bye.